Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah. Faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang pertama. Puji dan syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan umur panjang, diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kehidupan kita hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini kajian kita berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Isra ayat yang pertama. Di sini Allah menjelaskan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi pada bulan ini, yaitunya pada bulan Rajab. Peristiwa yang agung, yang mulia, yang semuanya itu adalah biiznillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, ada dua hikmah yang penting kita ambil pelajaran dan kita petik tentang uraian peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu bisa dijabarkan dalam peringatan Isra wal Mi'raj. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, begitu agung dan mulia sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Berarti peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Isra Mi'raj ada dua. Ada perjalanan horizontal, ada perjalanan vertikal. Dua ini kehidupan manusia tidak bisa pisah dan tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satu maka timpang dia. Karena Allah ciptakan ada hidup,
ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada baik, ada buruk, ada laki-laki, ada juga wanita. Ada hubungan kita sesama manusia, ada hubungan kita dengan Allah. Tidak bisa dipisah itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mana yang horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu masih di alam dunia, alam fisika, jalannya mendatar. Artinya apa? Hubungan kita sesama manusia, hidup bertetangga dengan alam lingkungan sekitar jangan sampai dirusak. Duribat alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Dia akan ditimpa kemudaratan, kecelakaan di masa sajonya barado kalau dia putus hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kalau dia putus, maka dia akan menimpa sesuatu yang mudarat, tidak akan baik hidupnya. Walaupun rancak hubungan dia dengan Allah, bagus ibadahnya, banyak amal solehnya, banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan, kalau sesama manusia tidak baik, tidak benar. Oleh sebab itu, al-muslimun, muslim yang baik itu man saliman, yang selamat orang Islam lainnya, min lisani wa yahdihi, dari lisan dan tangannya. Jadi kata Rasul, muslim yang baik itu selamat orang lain dari tangan dan lidahnya. Yang membuat pecah balah kan yang dua itu, tangan, lidah, lidah, tangan. Nah, oleh sebab itu konsep di dalam Islam, Allah membimbing, Rasulullah mengajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berbicara yang baik-baik saja, nan elok-elok saja. Kalau ndak usah bicara, auliasmut, lebih baik diam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, hubungan sesama manusia tidak boleh dirusak, tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh diputuskan. Apalagi kalau kita tinggal di komplek, tinggal di perkotaan. Saki awak, sia yang tahu, tetangga. Meninggal awak, sia yang tahu dulu, tetangga. Orang kampung, dia tahu baru tahu. Maka hak-hak tetangga itu sangat penting sekali dijaga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah perjalanan horizontal, mendatar. Jaga hubungan sesama manusia, lingkungan hidup, dan juga alam sekitarnya. Bencana alam, musibah, malapetaka itu terjadi, itu gara-gara perbuatan tangan manusia. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Lah nampak kerusakan di darat dan di laut, kata Allah, diulah tangan perbuatan manusia. Tidak ada ulah yang lain. Babalik kawak balik. Makanya kalau di Minang, bak manapi ayah di dulang, nan kata pacak muku awak jo. Satu. Yang kedua yang perlu kita jaga adalah mi'raj, hubungan dengan Allah. Elok banah je tetangga, rancak bermasyarakat, sopan santun, ramah tamah. Alun meminta, alun diminta oleh dia. Dia saking eloknya, dia tidak salat. Hubungan dengan Allah tidak baik, berarti tidak benar dia. Ada yang salah. Yang baiknya bagaimana? Hebat hubungan sesama manusia, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mi'raj. Tidak hanya Isra Rasulullah, tapi juga mi'raj, naik menghadap kepada Allah. Perjalanan hamba yang suci dari tempat yang suci ke tempat yang suci, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, menghadap yang maha suci, yang dibawa penyempurnaan ibadah juga ibadah yang suci. Itulah ibadah solat.
maka alangkah berbahaya, alangkah sangat menderitanya seseorang itu, baik hubungan dia sesama manusia dengan alam sekitarnya, tapi tidak baik hubungan dengan Allah. Itulah solat. Kadang ada juga yang nyeleneh, kaji solat ka solat saya, ndak ada yang lain dari tulai. Memang solat. Solat itu menentukan amal yang lain. Lai tagak masa cie dia awak seorang di dunia kok, tapi ndak solat, ndak benar itu, salah. Makanya Rasul menyatakan awwalu ma yuhasabu bi abdi yaumal qiyamah as-shalah. Jadi penentu solat itu, pertama kali nanti seseorang hamba itu nanti diperiksa di hari kiamat solat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi, kalau baik rancak amalan salatnya, akan terbawa baik amalan-amalan yang lainnya. Laisa ketiknya bebuai amal yang baik-baik itu, salatnya bagus, hubungan dengan Allah bagus, akan terbawa baik. Wa in fasadat sairu amalihi, kalau rusak, cacat, ndak pernah salat, 60 tahun dia gih duit di Allah, 70 tahun susah banah untuk sujud, ndak namuh barik kepala tu sujud, maka akan terbawa rusak amalan-amalan yang lain di belakangnya. Makanya salat menentukan. Hadirin, kita ndak ada duit pai haji dan umrah, masih Islam, dianggap sebagai orang Islam. Ndak ada uang, ndak ada harta untuk zakat, masih sebagai orang Muslim, orang Islam. Kadang puasa bolong-bolong bulan Ramadan, masih dianggap sebagai orang Islam. Kalau ndak solat, dia kafir. Qala Rasul menyatakan, man tarakas shalah, sia yang sengaja meninggalkan salat, faqad kafarah, maka sungguh dia telah kafir. Jadi salat tidak boleh diabaikan. Maka sampailah kepada anak cucu awak, generasi awak, keluarga awak, salat jangan diabaikan. Jangankan ditinggalkan, diabaikan saja tidak boleh. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah, nanti akan datang pengganti-penggantimu, mereka itu sudah mulai menyia-nyiakan salat, mengabaikan salat, wa taba'a syahawah, dan memperturutkan hawa nafsu. Hadirin, oleh sebab itu begitu pesan Rasul terhadap anak kandung beliau, Fatimah, salat. Saya Rasulullah, bapakmu, ndak bisa besok menolong di akhirat kalau engkau ndak salat. Salat sayang. Rasul jo anak kandung seorang. Nah, oleh sebab itu mari jangan salat diabaikan. Kita didik diri kita, keluarga kita, kemudian anak, cucu dan generasi kita, agar mereka istiqomah dalam mendirikan salat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Ya